Kecewa, marah, masih dirasakan para orang tua korban pemerkosaan Heri Wirawan. Selain berat menerima kenyataan anaknya jadi korban, para orang tua juga kebingungan untuk menghidupi bayi tersebut. Salah satunya yang dialami Y. Beban hidupnya kini harus bertambah setelah ia bersama istrinya memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Padahal Y yang hanya berprofesi sebagai buruh tani, penghasilannya hanya cukup untuk makan. Itu pun tak menentu. Bagi Y dunia ini seperti mau kiamat. Anak perempuan satu-satunya, sebut saja N, yang selama ini dianggap tengah menuntut ilmu di kota Bandung, ternyata telah memiliki anak berusia 1,5 tahun akibat perbuatan guru ngaji yang mereka percaya sebelumnya. Tangis Y seketika pecah dan mengaku pasrah. Tidak ada pilihan lain selain menerima kehadiran anak yang lahir dari rahim anak kandungnya sendiri. Sekarang ini lagi diurus sama saya, sama kakeknya, sama neneknya di sini. Ya alhamdulillah, walaupun saya hanya buruh tani, tapi untuk mengurus bayi ya alhamdulillah sedikit juga saya ya berusaha gitu. Walaupun hanya buruh tani, bingung saya cari. 40.000 itu 10 hari, kadang-kadang ada yang nyuruh, kadang-kadang enggak gitu. Terus dengan sekarang jadi ketambahan beban satu lagi ngurus bayi, gimana dong Pak? Emang saya lagi bingung harus gimana caranya. Ya pokok utama itu yang susu. Susu itu kalau kata bahasa, kalau beras ini bisa ngutang. Kalau susu ngutang dari mana, ke siapa? Itu kalau beras bisa ngutang. Bahkan ia mengaku sebelumnya harus merogoh kocek hampir 2 juta rupiah untuk membeli baju, sabun, popok, dan kebutuhan bayi lainnya. Ia pun tak menampik pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Untuk sementara ini yang saya dapatkan bantuan itu baru susu, popok, lalu baju itu buat bayi. Ada juga yang memberi uang. Kemarin malam Sabtu saya terima, cuman tanggalnya saya nggak ingat. Ada yang mengirim uang, yang ngasih uang gitu. Nominalnya itu 2 juta per bayi. Hal yang sama juga dialami M, tetangga sekaligus saudara Y yang juga menjadi korban. Anak M yang hanya pulang 1 tahun sekali saat lebaran, tiba-tiba pulang dalam kondisi tengah hamil 5 bulan. Kini bayi yang dikandungnya telah lahir dan menginjak usia 4 bulan. M yang juga berasal dari keluarga tidak mampu mengaku tak tega jika harus menelantarkan sang bayi. M juga tak menampik bahwa pernah diberi bantuan berupa sembako dan kebutuhan si bayi. Kalau cucu itu gak punya dosa Pak, gimana caranya pun juga saya akan merawat cucu saya. Kan gak akan diberikan ke orang lain, cucu mah gak punya dosa, bahkan anak saya pun juga itu mah hanya jadi korban. Mudah-mudahan sama itu ditanggung si pelaku, anak kita mah gak akan punya dosa. Walau lemah secara ekonomi, mengaku tetap akan merawat sang bayi dengan penuh kasih sayang, meski dihantui kesedihan membayangkan bagaimana masa depannya kelak. Sempat ada tawaran dari P2 TP2A, sini anaknya saya rawat aja. Iya, ya diminta dirawat, hanya saja ibu nggak tega Pak. Gimana anak saya kalau anaknya dikasih, anak saya udah jadi korban, apalagi kalau anaknya diberikan sama orang pasti tambah sakit anak saya Pak. Kan dia juga seorang ibu, kasih sayang seorang ibu Pak. Gak bisa diceritain sama kata-kata. Saya mah gimana pun caranya sama bapaknya, biarpun buluh tani apapun, saya mau merawat dia dengan penuh kasih sayang Pak. Saya mah benar-benar itu mah lebih diberi kasih sayang sama keluarga. Sebab yalah, saya kalau ingat masa depannya Pak, pasti dia bertanya-tanya. Saya suka nangis kalau malam, pastilah dia kan dewasa Pak, pasti dia tanya apa saya siapa, terus saya suka nangis begitu Pak. Kelahiran cucu M tak lepas dari peran seorang bidan di daerah tersebut yang membantunya secara cuma-cuma. Mulai dari memeriksa korban saat tengah hamil,
melahirkan hingga pasca pemulihan tanpa meminta bayaran sepeser pun. Walaupun diselimuti kekhawatiran, beruntung bayinya dalam keadaan sehat. Begitu pula dengan korban. Emang saya banyak yang saya khawatirkannya saat itu. Yang pertama emang berat badannya kurang gitu ya, kecil banget itu si anak, si korban. Takutnya kan banyak, takut perdarahan, mana lagi kalau dirujuk jauh jalannya juga kan itu rusak gitu dulu. Alhamdulillah lahirannya lancar, selesai juga langsung. Anak dan ibunya sehat, selamat. Setelah lahir otomatis kan saya melakukan kunjungan ya pada ibunya, pada bayinya, kunjungan. Kalau saya di medis KF1 namanya ya, KF2, KF3, KN1 untuk bayinya, KN2 untuk bayinya sampai KN3. Alhamdulillah setelah semuanya beres sampai KF3 sampai sekarang keadaan ibu dan bayinya alhamdulillah sehat, baik. Tak hanya Y dan M yang memilih merawat bayi, I yang merupakan bibi istri pelaku juga merawat anak dari saudaranya yang juga menjadi korban. Kalau diambilnya mah pas udah di rumah adik, terus ini rame diambil. Kan kasihan gini katanya ya, itu jadi adik saya curhat katanya gini ya karena faktor ekonomi. Jadi ya inisiatif suami saya juga itu asalnya. Ya udah aja lah ambil, katanya kasihan sama korbannya juga kan lagi kuliah takut putus di jalan gitu inisiatifnya, karena saya sayang itu sama ponakan. Menurut P2 TP2A Kabupaten Garut, ada 11 anak dengan rentang usia 14-17 tahun dari Kabupaten Garut yang menjadi korban pemerkosaan Heri Wirawan. Dari 8 korban yang hamil, melahirkan 9 anak. Saat ini anak termuda berusia 1 bulan dan tertua berusia 3 tahun. Pihaknya mengklaim menawarkan berbagai solusi kepada korban dan orang tuanya terkait posisi anak yang dilahirkan. Bahkan jika para orang tua tidak mau mengurusnya, P2TP2A siap menerima anak tersebut. Menurut LBH Serikat Petani Pasundan yang juga mengawal kasus ini, korban pemerkosaan ataupun orang tua korban memiliki hak untuk asuh. Namun pelaku harus bertanggung jawab dalam menjamin masa depannya. Yang berhak mengasuhnya kalau kondisinya bapaknya sedang dalam penjara dan itu tidak memungkinkan untuk mengasuh karena perilakunya sudah tidak baik, itu sangat tidak mungkin, maka yang berhak adalah sebagai ibu kandungnya. Cuman persoalannya dalam hal ini ibu kandungnya tidak mempunyai pendapatan. Nah, sementara hak asuh itu juga harus selain dari akhlaknya yang baik juga harus secara ekonomi harus bisa. Maka ini itu yang harus jadi PR pasca pemidanaan ini seperti apa, atau dalam proses pemidanaan ini untuk masa depan anaknya apakah bisa digabungkan tuntutan restitusinya untuk menjadikan dibebankan kepada pelaku dalam putusan pengadilan nanti bisa menjadi putusan hakim ya, agar nanti untuk masa depan anak ini bagaimana secara biaya-biaya kehidupannya ke depannya, karena si anak atau korban punya hak untuk menuntut itu. Meski begitu, Yudi menambahkan, anak hasil pemerkosaan yang tanpa dinikahi pelaku tidak bisa memperoleh akta kelahiran, sebab untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan buku nikah. Oleh karenanya, negara harus hadir untuk melindungi masa depan anak tersebut, terutama untuk mendapatkan legalitas. Zayul Haq, Sidki Irfan, Kabupaten Garut.